Soal nomor 1, tentukan apakah setiap pernyataan berikut benar atau salah dengan memberi tanda centang pada kolom yang sesuai. Nah, ini B untuk integral tentu, S untuk integral tak tentu. Kalau integral tentu itu ada batasnya ya. Berarti yang satu ini benar, dua benar. Ada batas atas sama batas bawah nih. Kalau tak tentu yang nggak ada batasnya ya. Jadi yang ini S. Gitu ya. Soal yang kedua, nah ini buktiin nilai integral 2x kuadrat kali 4x min 1. Itu berapa tuh? Kalau kita kaliin. 2 kali 4 itu 8 ya. X pangkat 2 kali X berarti X pangkat 3 minus 2x kuadrat dx. Nah ini kalau kita hitung hasilnya. Nah kalau integral tuh pangkatnya nambah 1. Jadi ini pangkat 3 jadi pangkat 4 gitu ya. Ini langsung aja saya tulis ini ya. Jadi X pangkat 4. Nah nanti ini 8-nya jadi 8/4 gitu. Minus yang ini pangkatnya jadi pangkat 3 gitu ya. Ini X pangkat 3. Nah ini 2. Jangan lupa per 3. Terus udah gitu ya udah ini plus C. 8 bagi 4 kan 2. Ini jadi 2x pangkat 4 minus 2 per 3 x pangkat 3 plus C ya. Jadi soal yang kedua, pernyataan ini bernilai benar ya. Lanjut ke soal yang ketiga. Nah ini hasil dari integral ini. Ini adalah integral yang bisa kita selesaikan dengan metode substitusi. Substitusi U ya. Jadi yang kita buat sebagai U itu yang bentuk yang sulitnya nih yang di dalam akar. Ya, jadi U-nya itu sama dengan X kuadrat plus 4X minus 3. Turunan U terhadap X itu berarti turunan X kuadrat itu 2X plus 4. Sebenarnya DU dx ya. Cuma nanti dx-nya kita tulis di sini. Nah, kalau kita keluarin si 2-nya kan kita nemu bentuk ini. 2 kali X plus 2 dx. Jadi akibatnya bentuk X plus 2 dx yang di atas yang ini bisa kita ganti dengan du per 2 ya, atau setengah du. Jadi X plus 2 dx itu sama dengan setengah du. Jadi bentuk integralnya bisa kita tulis gini. Setengah kita tulis di depan. Terus bagian bawah itu kan akar U ya. Kita bisa tulis U pangkat negatif setengah. Nah ini du. Nah pangkatnya nambah 1 kalau integral. Min setengah itu kalau tambah 1 jadi berapa? Jadi pangkat setengah ya. Terus ini setengah. 1 dibagi setengah itu hasilnya 2 kan. Nah ini plus C. Ini bisa kita coret nih. Jadi U pangkat setengah tambah C. U-nya kita ganti lagi sama X pangkat 2 plus 4X kurang 3. Nah ini pangkat setengah plus C gitu ya. Atau ya kalau mau ditulis dalam bentuk akar ini jadi gini. Akar X kuadrat tambah 4X kurang 3 plus C. Jelas ya? Soal yang keempat. Hasil dari X kali 3X min 5 pangkat 4. Nah, itu gimana tuh? Ini juga sama bentuknya kita selesaikan dengan metode substitusi ya, substitusi U. Jadi yang kita tulis sebagai U di sini adalah 3X min 5. Turunan U terhadap X berarti DU sama dengan 3 dx. Nah, jadi dx-nya di sini sama dengan sepertiga du. Akibatnya bentuk integral itu bisa kita tulis gini. Oh ya, itu kan dx-nya sepertiga du. Masih ada x di sini nih. X ini kita nyatain dalam U. Jadi x-nya sama dengan U plus 5 per 3 ya. Kita bisa tulis integralnya tuh jadi gini ya. Integral x-nya tuh U plus 5
per 3 dikali U pangkat 4. Nah, dx-nya kita ganti sepertiga du. Sepertiganya kita tulis di depan, du-nya di dalam. Ya. Nah, yang ini jadi berapa tuh? U pangkat 5 terus tambah 5U pangkat 4 ya. Nah, si sepertiganya kita bisa keluarin juga kan. Jadi sepertiga kali sepertiga ya ini berapa nih? 1/9 integral U pangkat 5 plus 5U pangkat 4 du gitu ya. Nah, kita beresin nih integralnya. 1/9 U pangkat 5 pangkatnya jadi berubah tuh, jadi nambah 1. Awalnya pangkat 5 ini jadi pangkat 6. Berarti kali sama 1/6 ditambah yang ini U pangkat 4 nambah 1 pangkatnya itu jadi pangkat 5. Itu ya. 5/5 mah habis. Terus plus C. Kembaliin lagi si U-nya dengan 3x min 5 gitu ya. Nah, ini kalau kita kaliin 1/9 kali 1/6 kan 1/54. Ini U pangkat 6 ditambah 1/9 U pangkat 5 plus C ya. 1/54-nya kita keluarin aja ya. Jadi 1/54 dalam kurung di sini U pangkat 5, U pangkat 6 sama U pangkat 5. U pangkat 5-nya kita keluarin nih. Saya tulisnya gini aja. 1/54 U pangkat 5 kali U pangkat 1 ditambah ini U 6U ya berarti ya. Supaya jadi 1/9. Ini plus C. Jadi gimana nih? 6U ini enggak 6 doang kan? Jadi biar nggak ngerubah bentuk asli. Jadi 1/54 U pangkat 6 ditambah dikali U plus 6 plus C. Cocok kan? Nah, jadi ini 1/54. U-nya kita ganti sama 3x min 5 pangkat 5 dikali 3x min 5 tambah 6 tambah C. Nah, yang ini teh jadi 1 plus 3x. Ya. Jadi hasil si integralnya ini adalah 1/54 dikali 1 plus 3x kali 3x min 5 pangkat 5 plus C ya. Jadi jawaban yang tepat di sini yang E. Soal nomor 5. Integral x kuadrat plus 1 cos x dx sama dengan x kuadrat plus 1 min 2 sin x min 2x cos x plus C. Yang ini kita pakai integral parsial aja ya. Metode DI atau diferensial integral. DI. Nah, yang kita turunin tuh yang x kuadrat plus 1-nya. Karena dia bisa habis kalau diturunin. Kalau cos x-nya ya kita integralin. Nah, turunan dari x kuadrat plus 1 kan ini 2x. Turunan dari 2x 2. Turunan dari 2 0 habis. Integral cos itu sin. Integral sin itu min cos. Integral min cos berarti ini min sin ya. Terus tandanya selang-seling dimulai dari plus dulu. Plus, min. Nah, nanti ini kita kaliin secara diagonal gini. Ya. Jadi berapa tuh integral nih? X kuadrat plus 1 sin x minus 2x kali minus cos x jadi plus 2x cos x terus min 2 sin x ya. Nah, yang ini gimana nih? Sin x nya bisa kita keluarin kan? Jadi si i nya sama dengan x kuadrat plus 1 minus 2
kali sin X plus 2X cos X plus C gitu ya. Nah, ini sama nggak bentuknya kayak yang di atas? Coba bentar ya. Jadi X kuadrat plus 1. Ya bener ya. Oh, sorry. Bentar. Ini tuh tandanya minus. Tapi di sini plus. Oh, kalau kayak gitu ya salah ya. Cek ulang ya. Oke, udah cocok ya. Nomor 6, integral 0 sampai pi x sin x dx. Nah, ini kita pakai metode DI yang tadi aja. Yang kita turunin itu ya bentuk x-nya ya. Ini kita turunin, yang kita integralin si sinnya. Jadi x kita turunin sampai habis. X kita turunin kan 1 turunin habis. Terus sin, kalau diintegralin tuh min cos jadi min sin. Ini tandanya plus, ini min, ini plus. Terus kalian secara diagonal nih. Ya. Jadi hasil integralnya x kali min cos x. Berarti di sini i sama dengan min x cos x. Min 1 kali min sin x berarti plus sin x ya. Kita hitung di batas atasnya pi, batas bawahnya 0. Jadi i-nya sama dengan min pi cos 180 berarti min 1 ya. Plus sin pi mah 0. Dikurangi batas bawahnya 0 kali cos x yaitu 0 plus 0. Jadi i-nya itu sama dengan min pi kali min 1. Ya hasilnya pi ya. Jadi opsi yang tepat di sini yang D. Soal nomor 7, integral sin kuadrat X min cos kuadrat X. Nah, ini supaya lebih gampang, kita ingat aja identitas ini nih. Coba bentar. Ini sin kuadrat X min cos kuadrat X. Masih ingat nggak kalau kita punya bentuk kayak gini? Cos kuadrat X min sin kuadrat X itu kan sama dengan cos 2X. Nah, bentuk itu teh sama aja kayak min cos 2X kan. Kalau sin kuadrat X itu tinggal kita kasih minus aja. Gini ya. Minus cos 2X. Nah, kita integralin dari 0 sampai 90 derajat. Dari minus kita keluarin. Ini cos 2X dx. Nah, integral min cos berapa? Integral cos itu ya sin ya. Sin 2X cuman per 2. Per angka di koefisiennya kan ini 2. Dengan batas atas tuh pi per 2. Batas bawah 0. Sin pi itu 0. Kurangi 0 ya hasilnya 0 nih. Ya. Jadi jawaban yang tepat di sini yang C. Soal nomor 8, integral x sin 2x dx. Nah, ini bisa kita selesaiin pakai cara yang kayak tadi atau mau pakai integral parsial nggak apa-apa. Cuman kalau satu aljabar, satu parsial, cara paling gampangnya sih gini. Kita buat kolom DI di sini. Ini diferensial, ini integral. X kita turunin sampai habis. Berarti ini X, ini 1, ini 0. Terus sin 2X. Kalau kita integralin tuh jadi minus cos 2X. Per 2 kan. Gini. Terus kalau cos 2X diintegralin jadi sin 2X. Itu min setengahnya biarin di depan. Min setengah per 2 jadi min 1/4. Nah, gini ya. Tandanya selang-seling, ini plus, ini min, ini plus. Nah, ini kita kaliin
Jadi min setengah X, saya tulis I sama dengan min setengah X cos 2X min 1 kali min 1/4 berarti plus ya. 1/4 sin 2X plus C ya. Jadi opsi yang tepat yang mana nih? Min setengah X cos 2X plus 1/4. Wah, ini berarti min 1/4 min setengah X cos 2X plus 1/4 sin 2X plus C. Yang A ya. 1/4 sin 2X cocok. Min setengah X cos 2X cocok. Ya. Soal nomor 9, luas daerah yang diarsir. Ini berapa satuan luas? Nah, buat nentuin luas daerah yang diarsir gini, kita tahu kurva yang lengkungnya yang merah dulu, yang merah di sini. Ini tuh Y sama dengan min X pangkat 2 tambah 6X min 5. Nah, yang birunya sini X pangkat 2 min 4X tambah 3 ya. Ya, saya tulisnya ini F aja ya. Atau Y juga nggak apa-apa. Bagian yang atasnya kan yang biru dulu nih. Yang merah dulu nih. Yang lengkung ini. Dikurangi yang bawah. Yang bawah tuh yang biru. Yang ini. Nah, kita cari tahu dulu titik potongnya. Dari gambar sih ini titik potongnya berapa tuh? 0 sampai 3 ya. Berarti ini X-nya 3. Ini 1, ini 3. Berarti titik potong X-nya itu 1 sampai 3. Buat cari luasnya, berarti batas bawahnya 1, batas atasnya 3. Bagian yang atas tuh yang warna merah. Yang warna merah yang min X kuadrat tambah 6X kurang 5. Nah, kita kurangin dengan bagian bawahnya. Itu X kuadrat min 4X tambah 3. dx ya. Ini min X kuadrat dikurangi X kuadrat berapa tuh? Integral 1 sampai 3 itu min 2X pangkat 2 6X tambah 4X berarti plus 10X terus minus 5 minus 3 minus 8 ya. Berarti ini kalau kita integralin itu minus 2 X ya pangkat 3 berarti ini per 3 ya. Ditambah itu X-nya pangkat 2, 10 per 2 jadi 5. Ini minus 8X. Kita hitung di batas atasnya 3, batas bawahnya 1. Masukin dulu X batas atasnya ya ke sini. Min 2 per 3 kali 27. 27 bagi 3, 9. Jadi ini minus 18. Tambah 5 kali 9 itu 45. Kurangi 2, 4. Kurangi min 2 per 3. Tambah 5 kurang 8. 45 kurang 42 yang ini tuh 3 ya. Ini minus 3. 3 plus 3, 6. 6 tambah 2 per 3 berarti kan. 6 2 per 3 dong. 6 2 per 3 berarti ini sama dengan 20 per 3 satuan luas ya. Jadi jawabannya 20 per 3 ya. Soal nomor 10. Volume benda putar yang dihasilkan ketika daerah yang dibatasi kurva Y sama dengan min X kuadrat plus 4 dan Y sama dengan min 2X plus 4 diputar 360 derajat terhadap sumbu Y. Ya. Nah, jadi karena diputar terhadap sumbu Y, kita nyatain aja bentuk ini jadi X sama dengan dulu. Pertama kan kita punya Y sama dengan min X pangkat 2 plus 4. Itu ya. Berarti di sini ya jelas X-nya itu sama dengan X kuadrat aja sama dengan 4 min Y ya.
Nah, ini X-nya berarti akar 4 min Y. Satu lagi, Y sama dengan min 2X tambah 4. Nah, berarti X-nya sama dengan 4 min Y bagi 2 ya. Nah, berarti kan si volumenya yang bagian atas kurangi yang bagian bawah nih. Titik potongnya berapa nih? Kita cari dulu aja ya. Samain Y1 sama dengan Y2 buat tahu batas-batasnya. Y1 sama dengan Y2. Jadi min X kuadrat tambah 4. Ini sama dengan min 2X tambah 4. Ya. Jadi X kuadrat min 2X sama dengan 0. Titik potongnya ini X kali X min 2. Nah, kita dapat nilai X-nya. Yang pertama 0. Yang kedua 2 ya. X sama dengan 0. Terus Y sama dengan 2. Gitu ya. Berarti nilai Y-nya gimana nih? Untuk X sama dengan 0. Berarti Y-nya pakai salah satu aja. Mau pakai yang ini juga nggak apa-apa. Yang gampang. 0 tambah 4 itu 4. Untuk Y-nya 2. Berarti untuk Y-nya 2, untuk X-nya 2. Ini X ya. X sama dengan, saya salah nulis nih. Min 4 tambah 4 0 ya. Jadi karena diputar terhadap sumbu Y, di sini ya volume tuh kan sama dengan pi integral A sampai B. Nah, di sini kalau diputar terhadap sumbu Y berarti X kuadrat DY kan. Berarti V atau volumenya sama dengan pi integral batas bawahnya 0, atasnya 4, kanan kurangi kiri. Yang kanan teh berarti yang 4 min Y. Akar 4 min Y ya, dikuadratin. Ya. Nah, ini X kuadrat DY atau mau X F kuadrat kurang Y kuadrat juga nggak apa-apa gitu. Yang intinya kanan kurangi kiri. Berarti ini dikuadratin dulu deh. Jadi 4 minus Y dikurangi 4 minus Y per 2 kuadrat gitu ya. DY. Jadi berapa nih? 16 minus 8Y tambah Y pangkat 2. Nah, yang ini 4 ya. Nah, ini kalau kita hitung jadi berapa nih? V-nya sama dengan pi integral 0 sampai 4. 4 min Y minus 16 bagi 4 mah minus 4. Min 8 itu 8Y bagi 4 jadi plus 2Y minus seperempat Y kuadrat DY. Nah, ini habis nih ya. 4 kurang 4 minus Y tambah 2Y itu jadi Y ya. Jadi volumenya sama dengan pi integral 0 sampai 4 Y min seperempat Y pangkat 2 DY. Jadi pi Y itu jadi setengah Y kuadrat minus itu Y pangkat 3. Berarti yang bawahnya 1/12 ya. Dihitung di 4 dan 0. Ya udah, berarti volumenya sama dengan setengah kali 16. Itu tadi 8. 64 bagi 12. Kurangin 0 aja. Kalau kita masukin batas bawahnya 0 kan 0. Bagi 4 ini 16. Bagi 4 ini 3. Jadi 24 kurang 16. 8. Volumenya ini 24 kurang 16, 8/3 pi ya. Soal nomor 11, integral sin kuadrat 2x cos 2x dx. Nah, ini kita pakai integral substitusi. Kita tulis aja U-nya adalah sin kuadrat 2x.
Berarti turunannya U-nya sin 2x aja ya, jangan pakai kuadrat biar gampang. Jadi DU-nya turunan sin itu kan cos 2x. Turunan dalamnya 2. Ini dx. Kita nemu bentuk cos 2x dx kan yang ini. Ya. Jadi cos 2x dx itu teh sama dengan setengah du. Nah, bentuk integralnya bisa kita tulis I sama dengan integral sin kuadrat 2x itu kita ubah jadi U kuadrat. Cos 2x dx-nya jadi setengah du. Setengahnya kita taruh depan deh. Jadi I-nya sama dengan setengah. Ini U-nya jadi pangkat 3. Ini kali sepertiga ya. Tambah C. Jadi integralnya sama dengan 1/6. U-nya tuh sin pangkat 3 2x plus C. Nah, jadi pernyataan ini bernilai benar ya. Lanjut lagi ke soal berikutnya. Nah, integral 0 sampai pi sin 2x cos x. Nah, ini kita pakai rumus trigonometri nih ya. Kalau kita punya sin alfa kali cos beta, itu kan rumusnya setengah kali sin jumlah sin alfa plus beta plus sin alfa min beta. Ya, ini harus hafal rumus trigonometrinya ya. Nah, jadi kalau kita punya bentuk sin 2x kali cos x, itu tuh sama aja kayak setengah kali sin 2x tambah x tuh 3x plus sin 2x kurang x itu x ya. Ya udah, di sini setengahnya kita bisa keluarin. Integralin 0 sampai pi dari sin 3x plus sin x dx. Ini gimana nih? Setengah dikali min sepertiga cos 3x terus min cos x ya. Kita hitung di batas atasnya pi, batas bawahnya 0. Jadi setengah dikali min sepertiga cos 3 pi. Cos 3 pi berapa tuh? Cos 540 min 1 ya. Ya, biarin saya tulis ini min 1. Dikurangi cos pi, cos 180 itu min 1. Beres, dikurangin setengah dikali min sepertiga cos 0. Min sepertiga ya. Min cos 0, 1. Ini sepertiga tambah 1, 4/3. Ini minus 4/3. Jadi sepertiga kali 4/3 itu teh hasilnya 4/6. Terus min setengah kali min sepertiga plus 4/6 ya. Kalau kita hitung hasilnya 8/6. 8/6 ya 4/3 kan. Ya, jadi nilai hasilnya ini 4/3 ya. Soal nomor 13, integral cos x cos 4x dx. Nah, berarti kita bisa pakai rumus ini. Kalau kita nambah bentuk cos alfa, perkalian trigonometri, kali cos beta, itu tuh sama dengan setengah dikali cos alfa plus beta. Ya. Terus ini plus cos alfa min beta. Ini rumus perkalian trigonometri ya. Saya bikinnya gini ya, integral yang jadi alfanya tuh yang 4x aja. Cos 4x kali cos x dx gitu ya. Ini alfanya, ini betanya. Nah, jadi cos 4x
kali cos X itu sama dengan setengah dikali cos 5X ditambah cos 4X kurang X 3X ya. Udah integral ini, setengahnya kita keluarin. Integral cos 5X tambah cos 3X dx. Ya, integral cos kan sin ya. Jadi setengah dikali sin 5X. Jangan lupa kali sama 1 per koefisien X yang 5. Terus yang ini juga sama, cos 3X itu jadi sin 3X. Jangan lupa kaliin sama sepertiganya gitu. Terus plus C. Hasilnya jadi setengah kali 1/5 sama 1/10. Sin 5X ditambah 2 kali 1/3 1/6 ya. Sin 3X plus C gitu ya. Soal nomor 14, ini juga sama, bisa kita selesaiin dengan integral substitusi U. Nah, di sini yang kita misalkan sebagai U tuh yang ini. Jadi U sama dengan X kuadrat minus 3X min 5. DU-nya berarti 2X min 3 dx. Kita kali 3 aja ya di kiri sama di kanan. Ini kali 3, ini juga kali 3 nih. Ya. Ini kali 3 gitu. Jadi 3 DU sama dengan 6X min 9 dx. Nah kan kita mau bentuk 6X min 9 dx tuh yang ini. Ya. Jadi itu bisa kita ganti sama 3 DU langsung. Jadi integral 3-nya saya keluarin. Itu 1 per akar U. Kita bikin aja jadi U pangkat min setengah DU. Nah, yang ini pangkat tuh nambahin 1. Jadi ini sama dengan 3 U pangkat setengah jadinya ya. Kan tambah 1 tuh. 1 per setengah berarti ini 2 gitu. Ya. Jangan lupa plus C. 3 tambah 2 berarti 6 U pangkat setengah plus C ya. Atau kita bisa tulis 6 U pangkat setengah kan akar U. U-nya ganti lagi dengan X kuadrat min 3X minus 5 terus plus C ya. Lanjut lagi ke soal berikutnya. Nah, soal nomor 15. Integral 8x min 6 akar 2x kuadrat min 3x plus 5. Ini yang kita misalin sebagai U-nya yang ini nih. Ya. Jadi U-nya di sini sama dengan 2x kuadrat minus 3. Jadi DU-nya itu kan sama dengan 4x. 4x. Sorry. U-nya 2x kuadrat min 3x plus 5. DU-nya 4x min 3 ya. dx. Kali 2 aja masing-masing. Ini kali 2, ini juga kali 2 gitu ya. Jadi 2 DU sama dengan 8x minus 6 dx. Nah, ini kan kita punya 8x minus 6 sama dx, kita bisa ganti jadi 2 DU nih. Jadi ini integral akar 2x kuadrat min 3x plus 5 ya, jadi U pangkat setengah. Terus 2 DU, 2-nya kita keluarin, DU-nya ke sini. Jadi ini sama dengan 2 setengah tambah 1 T berarti 3 per 2 kan. Terus kali 1 per 3 per 2, 2 per 3 nih. Tambah C. Jadi ini 4 per 3. U pangkat 3 per 2 tuh sama aja U akar U ya. Plus C. Nah, balikin lagi si U-nya sama 2x kuadrat min 3x plus 5. Nah, jadi kita tulis sini 4 per 3. U-nya teh 2x kuadrat min 3x plus 5 kali akar 2x kuadrat min 3x plus 5
plus C ya. Kayak gitu ya. Jadi yang mana tuh jawaban yang tepat? Bentar ya. Ini salah di minusnya. Terus ini salah di minusnya. Ini juga. Ini juga. Ini oke, cocok. Nah, yang E ya. Soal nomor 16. Integral dari 2 sampai 4 untuk 6x kuadrat min 6x min 1 dx adalah 76. Jadi hasil integralnya ini pangkatnya kita tambahin 1. Jadi x pangkat 3. 6 bagi 3 kan 2. Terus minus x-nya jadi pangkat 2 tuh. 6 bagi 2 kan 3. Terus minus x. Kita hitung di batas atasnya itu 4. Bawahnya 2 ya. Jadi I-nya 2 kali 64. Kurangi 3 kali 16. Kurangi 4. Kurangi 2 kali 2 pangkat 3, 8. Kurang 3 kali 4, kurang 2. Ini 128. Kurangin 4, 8. 80 kurang 4, berarti I-nya 76. Dikurang yang ini 16. Ini 12. 16 kurang 12, 4. 4 kurang 2, 2 ya. Jadi hasil integralnya 76 kurang 2 ya 74. Ya. Soal nomor 17. Nah, ini hasil integralnya berapa tuh? 2x pangkat 2 ini jadi x pangkat 3. Berarti sini 2 per 3 dikurangi ini x pangkat 2. 4 bagi 2 mah 2. Plus 3x ya. Hitung di batas atasnya 1, batas bawahnya min 1. Jadi masukin satunya ke variabel x yang ini. Ya, jadi I-nya sama dengan 2 per 3 kurang 2 tambah 3. Kurang 2 per 3 kali min 1 pangkat 3 mah ya min 2 per 3. Ini min 2, ini min 3. Ya. Jadi berapa tuh? I-nya sama dengan 2 per 3. Min 2 tambah 3 aja. Plus 1. Terus plus 2 per 3. Min 2, min 3, min 5. Berarti ini plus 5. Jadi I-nya sama dengan 4 per 3 tambah 6. 18 tambah 6. 18 tambah 4. 22 per 3 ya. Soal nomor 18. Nah, ini persis tadi. Kita beresin aja integralnya. Jadi I sama dengan x pangkat 2 itu jadi x pangkat 3. 3 per 3 kan habis. Plus ini x kuadrat. 6 bagi 2 itu 3 ya. Plus 4x. Kita hitung di batas atasnya 3. Batas bawahnya 2. Jadi I sama dengan 3 pangkat 3, 27. 3 pangkat 3 jadi 27. 4 kali 3, 12. Kurangin 2 pangkat 3, 8. 3 kali 4, 12. Tambah 8. 54 tambah 12. 66. Ini 28 ya. 66 kurang 28, 38 ya. Soal nomor 19. Area yang dibatasi oleh garis Y sama dengan X plus 3, X sama dengan 3, sumbu Y dan sumbu X. Ya, kita gambar aja deh ya. X sama dengan 3, kalau X-nya 0, Y-nya 3. Kalau Y-nya 0, X-nya min 3. Ya, ya ginilah kurang lebih. Terus sumbu Y dan sumbu X. Satu lagi X sama dengan 3 nih. Ini garis X sama dengan 3. X, ini Y. Berarti ini Y sama dengan X plus 3.
0, 1. Berarti areanya mah yang ini ya. Kan dibatasi oleh sumbu Y, sumbu X. Kok itu 0? 3 yang itu ya. Saya ganti bentar ya. Itu saya ngaco banget nulis 0 sama 1 ya. Jadi sini 0, sini 3 gitu. Nah, 0, 3. Ya udah di sini. Tentukan batas nilai X. Berarti di sini X sama dengan 0 dan X sama dengan 3 dong. Terus volume benda putar. Volumenya berarti kayak tadi. Pi integral 0 sampai 3 diputarnya terhadap sumbu X kan. Ya udah aja, kurva atasnya X plus 3. Kurva bawahnya kan X sama dengan 0 ya. X plus 3 kuadrat aja. Kurangi 0. Jadi dx. Nah ini kan jadi X pangkat 2 tambah 6X tambah 9. Nah jadi volumenya sama dengan Pi. Ini jadi sepertiga X pangkat 3. Terus itu X kuadrat. 6 bagi 2, 3 ya. Plus 9X. Sini 0 sampai 3. Masukin isi 3-nya ke sini. Jadi volumenya sama dengan Pi kali 27 bagi 3 sama 9 plus 27 plus 27 kurangi 0. 54 tambah 9, 63 Pi satuan volume ya. Ini nggak ada pilihannya. Ya nggak apa-apa ya. Soal berikutnya. Tentukan luas daerah yang dibatasi oleh kurva Y sama dengan X kuadrat dan garis X plus Y sama dengan 6. Nah, berarti buat cari luas ya kita cari dulu titik potongnya ya. Jadi kita punya kurva Y sama dengan X kuadrat. Satu lagi berarti Y sama dengan min X tambah 6. Ya. Jadi kalau kita gambar mah kurang lebih kayak gini sih kurvanya ya. Yang satu bentuknya parabola. Ya. Ini parabola. Ya kan, Y sama dengan X kuadrat soalnya. Nah, ini Y. Ini X, yang satu mah garis lurus. Ya. Ini 6, ini 6. Nah, luas daerah yang dibatasi kurva itu gimana nih? Ntar, ini berarti kudu diperpanjang lagi sama saya karena di titik potongnya di sini ada 2 nih. Ya. Nah, ini sih kurvanya saya gedein lagi dikit. Set gitu ya. Ini kelihatan nggak dia bakal motongnya di 2 titik. Ya, gitulah kurang lebih mah ya, motongnya 2 titik. Nah, ini kan luas daerah yang dimaksud. Nah, yang ini. Tapi kita harus cari dulu titik potongnya. Batas-batasnya. Nah, ini ya. Batas-batasnya kan ini nih. Satu lagi ini. Samain aja berarti ya. X pangkat 2 sama dengan min X tambah 6. Jadi X pangkat 2 tambah X minus 6 sama dengan 0. Kalau kita faktorin ini jadi X plus 3 kali X min 2. Jadi ada 2 nilai X nih. Yang ini berapa nih titik potong pertama sama titik potong kedua ini teh. X sama dengan minus 3. Satu lagi X sama dengan 2. Ini minus 3 sampai 2 ya. Integralin sini dari minus 3 sampai 2. Kurva atasnya yang min X plus 6.
terus min X kuadrat gitu ya. Udah X. Udah integralin aja nih. Nanti dapat luasnya. Jadi minus setengah X pangkat 2 tambah 6X min sepertiga X pangkat 3 terus 2 min 3. Masukin nih angkanya ke sini semua. Min setengah kali 4 kan itu minus 2 plus 12 minus 8/3 terus dikurangi min setengah kali 9 min 9/2 terus min 18 terus min 3 pangkat 3 itu 27 ya, minus 27 bagi 3. Jadi minus ketemu minus sama plus kan, ini plus 9. Jadi ini berapa nih? 12 kurang 2 weh, 10 ya. Ini min 9. Jadi min 10 min 8/3 plus 9/2 plus 9. Nah ini jadiin per 6 semua aja ya. Minus 60 berarti min berapa tuh? Ini kalau jadi 6 ini kali 2 minus 16 dong. Ya. Ini kali 3 berarti plus 27 plus 54. Ya. Jadi berapa tuh? Nah ini bukan min 10. 10 nih. 60 kurang 16 44. 44 tambah 27 81. 44 tambah 27 81 tambah 54. 44 tambah 27 71. 71 tambah 54 125 ya. 125/6. Nah ini luasnya nih. Ya, jadi luas di daerah D ini 125/6 ya. Jelas ya?